Ada apa nih? Bentar, coba cek dulu deh. Podcast Nyigos Export School. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Nyigos Export School. Perkenalkan, kembali lagi sama kita hari ini di sini aku, Gabriela Tamwi Ramawan alias Gaby dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Dan aku Evelyn Vianina, biasa dipanggil Evelyn dari Psikologi Angkatan 2022. Nah, di episode kali ini kita lah yang bakal nemenin kalian sampai akhir. Nah, by the way Gap, di episode kali ini kira-kira kita mau ngobrolin apa sih? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal mengangkat sebuah program unggulan dari pemerintah yang sangat bermanfaat nih untuk menghadapi masalah pendidikan tinggi saat ini. Nah, programnya itu namanya adalah program MSIB yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka, Lin. Wah, menarik banget nih ya Gap. Berarti kalau aku dengar-dengar nih, berarti MSIB ini merupakan respon dari segala permasalahan yang ada di dunia pendidikan saat ini ya Gap? Iya, betul banget. Salah satu masalahnya itu adalah yang aku lihat ya. Di sini masalah kesenjangan antara pendidikan di Indonesia dengan dunia kerja yang ada di Indonesia. Soalnya ya, kalau kita lihat-lihat kan, kurikulum pendidikan Indonesia saat ini itu kurang mencerminkan kondisi kebutuhan yang memang dicari oleh dunia kerja. Akhirnya kan mahasiswa itu kadang ya tidak sesuai ekspektasi dunia kerja. Makanya MSIB itu diharapkan bisa hadir supaya bisa membuat mahasiswa itu sesuai dengan kriteria yang dicari oleh industri. Wah, menarik banget nih ya Gap. Berarti, selain menarik, ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya buat kita-kita. Nah, di episode kali ini teman-teman, ini spesial pakai banget. Kenapa? Karena kita hari ini langsung hadirin narasumber kita langsung Kak Lauren. Halo semuanya. Gimana Kak kabarnya? Oke, aku kabar baik. Mungkin aku izin perkenalan diri dulu ya? Boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laurencia Diva, biasa dipanggil Lauren. Aku mahasiswi dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2020. Halo, salam kenal Kak. Hai, salam kenal. Oke, Kak Lauren. Sebelumnya makasih banget ya Kak sudah bisa hadir di podcast hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih mungkin kita boleh verifikasi kecil-kecilan ya. Oke, boleh. Pertama-tama nih, dengar-dengar, bener nggak sih kalau Kak Lauren ini sebelumnya pernah mengikuti MSIB? Ya, betul. Wah, betul nih, Lin. Nah, gini Kak, mungkin kita mulai dari yang dasar-dasarku dulu nih. Oke. Kita hari ini teman-teman kita bakal sharing-sharing sekaligus ngobrol bareng sama Kak Lauren ya. Jadi mungkin kita mulai dari gimana sih, apa itu MSIB Kak? Apa kepanjangan dari MSIB dan seperti apa MSIB itu? Oke, jadi MSIB itu merupakan salah satu program ya, tadi benar, program unggulan dari pemerintah, tepatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, yang kepanjangannya itu ada Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, ini merupakan salah satu program dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gitu. Nah, jadi ini bisa diikuti oleh teman-teman dari semester 5 sampai semester 8, yang terpenting mahasiswa aktif ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau coba cek di websitenya, di Instagramnya itu ada teman-teman. Kalau di Instagramnya ada di Magang Merdeka, kalau di websitenya ada di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id gitu. Oh, oke. Nah, berarti kebetulan kan tadi kakak ada sempat ngebahas info yang bisa didapat di mana gitu. Boleh nggak nih kita tahu gimana sih asal mulanya kakak sendiri bisa tahu tentang MSIB ini dan sampai akhirnya kakak tertarik buat ikutan MSIB? Oke, jadi aku kan ikut MSIB itu dari semester 5 sama 6 ya teman-teman ya. Sebenarnya udah 2 semester juga. Nah, aku tuh tahu dari aku semester 3. Semester 3? Ya, jadi waktu itu aku melihat cuttingku. Kakak tingkatku itu udah mulai kayak mereka tuh sibuk sendiri gitu. Mereka udah mulai kayak
aware sama yang namanya MBKM ini. Jadi waktu itu masih batch pertama banget. Cuttingku yang semester 5 itu mulai mempersiapkan kayak berkas-berkasnya segala macem. Nah, aku kan kayak kepo ya. Aku tanyalah, ini ikutan apa sih Kak? Gitu kan. Ini ikutan apa gitu. Oh, ternyata namanya magang merdeka di mana gak cuman biasanya tuh kan kalau misalnya kita mahasiswa kan kayak yang penting ikut magang unpaid nggak apa-apa, yang penting experience gitu kan. Nah ternyata Katingku ini cerita kalau ternyata kalau misalkan kita ikutan magang merdeka yang dari Kemdikbud ini, kita tuh bisa dapat benefit berupa bantuan biaya hidup itu sebulan itu 2,8. Terus juga dapat konversinya tuh nggak main-main teman-teman, 20 SKS. Wah, gitu. banyak ya Gap. Iya, jadi kayak dua hal itu kayak wih, keren banget ya gitu. Nah, terus ternyata setelah itu cuttingku kan keterima, aku makin tanya-tanya gitu kan dari semester 3. Nah, ternyata baru bisa diikutin waktu semester 5. Nah, begitu aku semester 5, aku cobalah juga gitu. Dan puji Tuhan juga lolos sih. Di semester 5 itu aku juga masih tetap sharing-sharing gitu ya ke cuttingku. Jadi aku kayak nge-PC-in, nge-DM, aku ajak ketemu. Kayak aku pengen tahu gimana sih cara daftarnya, gimana sih supaya kita bisa lolos gitu. Karena emang cukup seleksinya cukup panjang, proses tahapan seleksinya cukup panjang, nggak cuman upload berkas sama interview aja, tapi juga ada tes seperti tes psikologi gitu. Terus mungkin juga ada bikin esai, bikin motivation letter, gimana caranya kamu membranding diri kamu gitu, bikin CV, bikin LinkedIn yang bagus gitu. Mungkin itu sih awal-awal mulanya ya. Oke, mantap Kak. Mungkin gini Kak, kira-kira kan tahapannya banyak juga nih. Kira-kira Kak Lauren ini belajar untuk mempersiapkan interview dan lain-lain itu belajarnya dari mana Kak? Oke, kalau tahapannya ya, kalau dari berkasnya itu karena banyak banget berkas yang berkaitan sama jurusan atau fakultas gitu ya. Nah itu di prodiku di FEB sendiri, terutama di ekonomi pembangunan itu kita ada sosialisasi gitu teman-teman. Jadi ketika kita akan minta surat rekomendasi, kita akan minta SPTJM, itu kita dikasih tahu langkah-langkahnya itu yang seperti apa. Dan menurutku UNER pun sekarang juga dengan fakultas lain pun sepertinya sudah sangat mendukung sekali ya, udah sangat suportif gitu buat mahasiswa yang memang mau MBKM gitu. Nah itu cari taunya lewat kayak mungkin dari Instagramnya BEM atau mungkin Instagramnya, kalau dari aku kan FEB, jadi feb.unair gitu. Nah terus kalau misalkan tahapan selanjutnya tuh ada tes psikologi. Nah aku spill sedikit ya, tes psikologi itu mirip banget sama tes SBMPTN. Iya, mirip banget. Jadi kayak mungkin ada bahasa panda. Nah, itu ada tuh. Iya, ada serius. Terus kayak logika matematika itu juga ada. Terus juga kalau itu tes tes psikologi. Terus kalau untuk interviewnya sendiri itu, karena kebetulan aku ikutan beberapa organisasi teman-teman. Jadi udah pernah lah tahu gimana caranya diinterview sama orang, gimana caranya menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Cuman tetap aja kan organisasi sama dunia karir itu kan pasti beda ya. Karena mereka punya HR-nya sendiri yang bisa ngerti nih kita bohong apa enggak. Kalau misalnya organisasi kan kita mau bohong juga nggak bakal tahu kan. Sedangkan ini beda banget. Ini HR-nya itu bener-bener yang HR yang real, yang kita bener-bener kayak orang yang cari kerja gitu loh sebenarnya. Nah, buat belajarnya sendiri tadi kayak yang aku bilang, aku coba sharing ke cutting-cutting aku gitu. Biasanya pertanyaannya tuh apa aja sih Kak? Terus kayak gimana sih kalau misalkan pertanyaan kayak gini kita jawabnya tuh kayak gimana gitu. Terus mungkin kayak attitude kita gimana, sikap kita gimana, mungkin ada gak sih baju yang cocok buat kita interview kayak gitu. Ada sampai baju gitu. Iya, kayak aku disaranin kayak jangan pakai baju putih, jangan pakai baju ini. Tapi aku lupa kenapa. Coba nanti aku cari-cari dulu ya. Cuma memang ada psikologisnya kenapa nggak boleh gitu. Ini kan teman-teman psikologi ya? Iya. Wah, ini calon-calon HR nih teman-teman ya. Ini calon-calonnya. Amin. Nah, terus interview itu juga nggak cuman kita sekedar tanya aja ya kayak apa yang perlu dipersiapkan, tapi kita juga perlu latihan gitu teman-teman. Iya, benar banget. Jadi kemarin tuh aku juga istilahnya kayak minta tolong nih sama satu teman aku. Tolong dong, aku mau latihan interview. Coba kamu coba bantu tanyalah ke aku gitu. Jadi kayak istilahnya kayak simulasi kecil-kecilan. Soalnya kalau kita cuma tahu teorinya doang tapi kita nggak pernah praktikan kayak sama aja gitu kan. Jadi waktu itu aku juga minta tolong temanku dan ya kita berdua ya untungnya sama-sama ikutan lolos lah di MSIB gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong nih Kak Lauren ini magangnya di mana Kak? Oke. Waktu semester 5 itu akhir tahun 2022 ya. Itu aku magang di Zenius Learning itu, yang ungu itu. Iya. Benar. Terus kalau yang di semester 6 kemarin di 2023 awal itu aku di Temas
Namanya Mentari Mas Multimoda, itu semacam perusahaan logistik ya. Logistik pelayaran gitu. Gitu. Yang dilakukan biasanya kalau Pak Zenius sama yang kedua tadi itu kan beda ya Iya. pasti. Itu ngapain aja Kak biasa berarti? Oke, kalau yang Zenius tuh aku ambil posisi sebagai product research. Nah, itu kan namanya researcher ya. Jadi kebanyakan kita kayak lebih ke melayani divisi lain atau departemen lain yang membutuhkan jasa kita atau bantuan kita untuk membuat sebuah riset gitu. Misalkan nih Zenius ada launching apa sih kalau fitur baru. Oke. Nah, itu biasanya tuh kayak perlu apakah fitur ini bermanfaat. Nah, caranya gimana nih? Nah, itu tugasnya researcher. Kita akan membuat pertanyaan, kita akan mengadakan interview, kita akan berinteraksi lah sama customer gitu. Cuman interaksinya cuman melalui interview aja dan gak semua customer gitu. Jadi, itu analisisnya dapet karena kita belajar Excel juga. Terus juga kita ngobrolnya maksudnya kayak komunikasinya dapet juga karena kan kita harus ngobrol sama interviewernya ya yang kita undang gitu kan. Terus itu sih mungkin kalau dari Zenius ya. Tapi waktu itu aku masih hybrid sih, jadi semuanya WFH berarti ya, from home. Itu untuk yang Zenius Itu ya? untuk yang Zenius gitu. Terus kemudian kalau yang Temas yang logistik itu aku ambil komersil. Nah komersil ini namanya account officer, AO gitu namanya. Nah itu lebih ke kayak marketing teman-teman. Jadi kita akan langsung berinteraksi sama customer. Jadi nanti mereka misalkan mereka butuh bantuan untuk booking orderan. Nah, itu kita yang akan melayani mereka. Ada butuh bantuan apa? Misalkan mereka ada problem, aku akan berusaha membantu memecahkan masalahnya mereka gitu. Jadi skillnya yang cukup diasah memang di ini sih, problem solving ya, sama decision making sih. Karena nggak semua permasalahan itu apa ya? Solusinya sama gitu. Karena setiap customer tuh punya masalahnya sendiri-sendiri dan kita gimana caranya masalah yang ini harus seperti ini, kita harus bersikap seperti apa gitu. Jadi itu jadi emang berbeda soalnya jujur memang menurutku ya MBKM itu jadi salah satu tempat aku buat cari aku tuh cocok di mana sih, apakah aku di marketing dengan ketemu orang langsung aku cocok atau mungkin dengan aku researcher di balik layar tuh aku cocok gitu. Jadi aku kayak bener-bener manfaatin buat cari kecocokan atau yang sesuai nih sama aku ke depannya gitu. Itu sih mungkin. Berarti untuk kita kayak ngelamarnya di MSIB itu kita bisa milih gitu apa untuk aku ingin ditempatkan di posisi ini atau kita bebas untuk ditempatkan di mana saja gitu. Jadi di awal itu nanti di websitenya itu nanti teman-teman bisa langsung pilih posisi yang tersedia gitu teman-teman. Gitu. Misalkan Zenius, aku pilih waktu itu product research sama market research. Ternyata yang jodoh yang produk. Pun juga dengan yang Temas itu aku pilih accounting and finance sama yang komersil. Ternyata jodohnya yang komersil gitu. Jadi paling enggak itu satu perusahaan teman-teman pilih 2 posisi lah buat jaga-jaga gitu. Ini tuh sih. Berarti di posisi itu bisa rebutan ya Kak? Iya, betul. Oh, Rebutan. apa mungkin juga kalau misalkan kita malah nggak dapet sama sekali gitu di 2 pilihan kita? Mungkin sih. Mungkin. Sebenarnya kan kalau dulu di aku semester 5 semester 6 itu kan aku batch 3 sama batch 4 ya teman-teman. Nah itu kita bebas, nggak ada maksimalnya, unlimited lah kita bisa pilih sepuasnya, mau perusahaan ini, A, B, C, D, terserah. Gitu. Nah cuman kalau yang di batch terbaru batch 5 ini kita dibatasi 22 posisi aja. Nah itu kan lebih riskan ya teman-teman, 22 doang, sedangkan aku dulu itu waktu yang batch 3 itu aku 55 posisi. Batch yang terakhir aku kemarin batch 4 itu aku ngelamar sekitar 75 posisi gitu. Maksudnya kayak baru keterimanya kan baru yang kayak akhir-akhir atau gimana. Nah ini kan lebih riskan kan, cuma 22. Nah itu bisa aja nggak dapet semuanya gitu. Cuman mungkin kalau misalnya aku mau boleh saran gitu ya, semisal emang teman-teman ngejar ke konversinya, karena kan ada macam-macam ya, ada yang pengen ngejar BBH-nya, ada yang pengen ngejar konversinya gitu. Kalau misalkan teman-teman emang mau ngejar konversinya, aku bisa saranin studi independen. Karena itu salah satu program juga yang bagus juga karena bisa dapat sertifikasi. Teman-teman kalau tahu sertifikasi itu di luar sana sekitar 7 juta. 7 juta? Wow. Dan itu teman-teman dapat gratis. Menguntungkan banget sih ya. Untungnya di kita ya. Iya dong. Wah. Tapi Nggak jangka pendek tapi jangka panjang gitu ya. Bener ya. Tapi aku jadi penasaran sih Kak. Karena tadi kan
kakak berjodohnya dengan macam-macam nih posisinya. Karena itu pernah nggak kakak mengalami kesulitan selama magang gitu? Kalau kesulitan pasti ada sih. Kalau di Zenius itu kesulitanku karena itu meskipun hybrid ya, cuman kepanitiaanku tuh lagi bejibun gitu loh. Dan kepanitiaanku kok ya offline gitu kan. Nah, jadi Aktif panitia juga ya? iya waktu Wah, itu kan keren. masih semester berapa ya itu? Semester 5. Kan masih lagi Iya, lagi happening-happeningnya semangat ya. kan ya. Nah, itu agak waktu itu susahnya itu mungkin aku di device sih. Karena di FE, jadi kadang itu aku ngebawa laptopku kan ke kampus kan. Karena aku harus ngurusin kepanitiaanku, aku bawa kerjaanku ke kampus gitu. Nah, kendalanya tuh di situ sih. Jadi kadang itu aku beberapa kali tuh bingung cara misalkan ngolah data. Karena kan itu kebanyakan pakai Excel ya. Iya. Sedangkan aku nggak yang seberapa paham. Nah, aku bayanganku itu aku bakal dibimbing lah sama mentorku. Ternyata mentorku tuh bener-bener yang kayak kalian udah semester segini, harusnya bisa dong kayak gitu. Nah, itu jadi kayak agak miskom sama mentorku. Jadi kayak mentorku berharapnya misalkan nih dia ngasih jam 2 siang. Dia tuh berharap jam 5 sore itu harusnya udah selesai. Cuman karena aku nggak bisa dan aku harus kayak nanya temanku dulu. Jadi kayak agak molor. Nah, ternyata mentorku bilang, "Loh, kalau misalnya kamu nggak bisa, kenapa nggak komunikasi aja? Kenapa nggak bilang aja?" gitu. Sebenarnya mau aja bilang, cuman kan kayak mau coba dulu lah. Ternyata ya harusnya memang komunikasi sih ke mentornya biar lebih diajarin gitu. Itu mungkin yang Zenius ya, sama tadi ya mungkin karena aku banyak yang offline di kampus, kadang itu aku slow respon jatuhnya kayak kelihatan kok slow respon, kok ghosting. Padahal sebenarnya enggak gitu, cuman karena emang lagi di kampus lagi banyak kegiatan jadinya nggak bisa balas cepat gitu. Mungkin itu yang Zenius. Terus kalau untuk yang Temas, yang Mentari Mas itu kendalanya itu karena aku ini kan masih baru nih. Aku baru banget ketemu yang namanya dunia pelayaran. Itu baru banget buat aku dan aku nggak ngerti sama sekali, aku benar-benar dari nol. Nah, aku diminta buat ngajarin customer yang baru. Nah, jadi aku orang baru ngajarin customer baru. Nah, itu aku agak, waduh, aku nih masih baru nih di sini, tapi kenapa aku harus ngajarin? Harusnya kan aku yang diajarin kan. Iya. Cuman ternyata ya itu sih, jadi kayak agak kesulitan di situ. Dan itu harus kayak kesabarannya harus yang setebal baja ya sepertinya ya. Karena memang customer barunya ini juga customer yang mungkin tergolong tua-tua lah. Oh, gitu. Iya, jadi kayak kita harus ngajarin benar-benar dari nol banget. Kadang tuh juga mereka nggak tahu device mereka. Mereka tuh bahkan WA itu ada yang nggak tahu. Jadi mereka tuh nulis di kertas, mereka foto. Saking mereka nggak bisa ngetik. Wah, itu. Ya, kayak gitu. Terus juga mungkin permasalahannya tuh lebih ke emang banyak banget sih masalah. Customer baru tuh banyak banget problemnya. Nah, itu aku tuh diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kadang-kadang aku juga bingung ya, namanya juga masih magang, anak baru, terus disuruh ngajarin. Jadi kayak itu sih problemnya tuh lebih ke kesabarannya sih. Kayaknya emang harus ekstra lah. Ekstra. Iya. Sepanjang sabar jadi. Iya. Nah, itu tadi untuk yang pelayaran itu bener-bener belum ada pengalaman apa-apa. Tapi kenapa Kak Lauren bisa tertarik tuh? Apakah ada ngelihat dari keluarga ada yang berkecimpung di dunia itu atau gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kalau misalkan jujur-jujuran ya, Iya. MSIB ini kan kayak gacha gitu kan. Jadi ketika teman-teman udah daftar dan teman-teman ada yang lanjut terus, itu teman-teman tuh kayak udah kayak udahlah kita di sini terus aja lah. Iya, Kayak nggak peduli wes nanti gimana dipikir nanti gitu kan. Iya. Nah, waktu itu aku awalnya mikirnya kayak gitu awalnya. Nah, cuman emang sebelum itu aku sempat ada penelitian, maksudnya kayak aku ditawarin penelitian sama dosenku yang arahnya tuh ke logistik. Oh, gitu. Nah, jadi Iya, waktu iya. aku magang itu sebenarnya aku emang coba cari yang berhubungan logistik kayak misalkan Gojek, Grab, terus mungkin ada kemarin tuh ada Asa kalau nggak salah. Asa itu kayak rental mobil. Terus ada juga Kompas Gramedia itu juga seputar apa sih pameran mobil juga aku lupa itu. Terus ada yang logistik itu tadi, Temas itu tadi. Jadi kayak aku emang sengaja coba cari buat pengalamanku aja karena sebenarnya tadi itu aku sempat ditawarin penelitian sama dosenku yang ke arahnya ke ekonomi transportasi, ekonomi logistik gitu. Jadi kayak aku coba gitu. Barangkali emang dapat input banyak. Sebenarnya emang dapat input banyak karena awalnya aku ngangong-ngangong kan soal pelayaran. Aku baru tahu ada yang namanya kontainer tuh dari situ gitu. Aku baru tahu ternyata jadi seorang marketing, jadi seorang customer service, jadi orang sales tuh sesusah itu gitu. Karena kalau misalkan aku ngeliat ya, misalkan IndiHome nih contohnya ya.
kita kan marah-marah nih, kok IndiHome ini lemot banget gitu. Tapi kita nggak pernah mikirin kan perasaan customer service-nya. Nah aku tuh pernah, akhirnya aku pernah di posisi itu. Oh ternyata dimarahin customer tuh gak enak ya kayak gitu. Jadi gini ya rasanya diomelin. Iya, jadi kayak aku, oh ya udahlah kayaknya aku besok-besok kalau wifi ku lemot aku nggak mau deh marah-marah. Soalnya aku pernah dimarahin customer gitu. Mungkin itu sih. Iya. Berarti Kak, nih misalnya ya, aku habis ini berminat nih mau ikut magang apa? MSIB. Apa yang harus aku persiapkan gitu? Mungkin dari fisik, dari jiwaku atau apapun itulah. Oke. Yang perlu dipersiapkan itu yang pertama banget. Ini aku mungkin ngebayangin aku dulu ya. Iya. Yang aku persiapkan pertama banget tuh adalah pasti mental ya. Mental. Aku bener-bener kayak bener-bener nguatin mental aku dengan aku sharing sama kating-katingku. Beneran worth it gak sih aku ikutan? Beneran bermanfaat gak sih buat aku? Kayak percuma kan kita ikutan doang tapi ujung-ujungnya gak bermanfaat kan, kayak buat apa gitu. Mending ya udah kuliah biasa gitu kan. Aku kayak bener-bener ngelihat lah, oh kalau misalkan aku ikut ini selama 6 bulan aku bisa dapat ini. Oh aku tetap bisa aktif organisasi misalnya. Oh aku masih tetap bisa dapetin karena ada juga matkulku yang nggak bisa dikonversi, jadi aku harus ngambil offline gitu. Oh gitu. Ambil berapa Kak yang offline itu? Kalau yang semester 5 tuh aku ngambil 3 SKS aja, 3 SKS. Kalau yang semester 6 kemarin itu aku ngambil 8 SKS. Agama, KKN, sama itu medpen, metodologi penelitian. Itu kan nggak bisa dikonversi semua kan. Nah itu bener-bener aku harus deal sama diriku sendiri gitu. Dan itu juga jadi salah satu PR lah buat company-nya. Jadi waktu itu aku juga sempat nanya, kalau misalkan saya ngambil kelas di hari Jumat jam sekian, apakah bisa? Gitu. Jadi kayak benar-benar harus dipastiin gitu. Itu yang pertama. Jadi aku harus tanya dulu ke cuttingku gimana. Yang kedua, kalau misalnya kamu udah yakin, oke, aku kayaknya worth it nih kalau ikut ini, itu bagus banget buat aku ke depannya gimana, baru siapin berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya itu penting karena temen aku ada yang nggak lolos karena berkasnya itu berkas tahun lalu. Oh tahun lalu? Iya. Jadi waktu itu kan ada surat rekomendasi ya teman-teman ya. Betul. Nah surat rekomendasi ini tuh harusnya terteranya kan 2023. Nah nggak tahu kenapa akademiku itu malah masukin yang 2022. Nah temanku juga nggak ngecek gitu kan. Karena ya udah pikirnya kan dari akademik kok. Langsung lah diupload. Ketika diupload di cancel semua ininya penawarannya tuh nggak ada yang masuk, nggak ada yang lolos. Wah, gitu. sayang banget tuh. Iya akhirnya mau nggak mau ya dia nggak bisa ikut MBKM itu tadi karena dia udah didiskualifikasi lah istilahnya kayak gitu. Jadi berkas itu juga salah satu yang terpenting lah. Surat rekomendasi itu dari KPS biasanya itu kerjasama sama akademik atau kemahasiswaan. Jadi mungkin teman-teman bisa coba hubungi fakultasnya masing-masing ya. Terus ada SPTJM. SPTJM ini ditandatangani oleh wakil rektor. Nah itu akan diakumulasi atau dibarengin sama DPKKA Unair. Jadi barengan gitu. Jadi ada masanya teman-teman bisa ngajuin. Kurang lebih sekitar nunggu 2-3 hari lah teman-teman. Itu harus memang teman-teman inisiatif buat update selalu lah gitu. Ngejar ya? Iya ngejar. Terus yang ketiga CV kalau bisa ATS. Terserah mungkin mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama aja. Yang penting ATS teman-teman. ATS friendly gitu. Terus yang keempat mungkin teman-teman bisa mulai memperbaiki LinkedIn, Instagram. Karena menurut aku 2 hal itu juga akan dicari lah sama HR itu. HR itu nggak mungkin kan dia diem-diem aja ngeliatin. Cuman dari interview, cuman dari tes psikologi aja, tapi pasti dia bakal cari LinkedIn-nya, cari Instagram-nya gimana, apakah dia pernah melakukan hal yang mungkin buruk atau gimana gitu, karena itu juga berpengaruh gitu teman-teman. Itu dari sosmed ya, sosmed itu penting gitu. Mungkin itu sih kalau dari berkas-berkas ya. Terus mungkin yang lain-lain kayak mungkin KHS, kartu hasil studi, IPK-nya sudah sesuai apa belum. Terus dari KTM, KTP itu juga perlu dipersiapkan gitu. Itu sih teman-teman buat berkas ya. Kemudian yang ketiga itu websitenya sih. Itu teman-teman harus coba lihat apakah itu sesuai dengan jurusannya teman-teman. Sebenarnya nggak harus sesuai. Karena ada juga nih misalkan dia cuma maunya, ini aku dari sisi FEB ya. Dia cuma mau manajemen atau akuntansi. Tapi aku ngeyel daftar nih. Ternyata tetap lolos nih sama interview. Gitu. Meskipun kita dari ekonomi nih, karena aku kan dari ekonomi ya. Ternyata tetap bisa gitu. Karena emang sebenarnya yang dilihat itu nggak cuman oh yaudah nih embel-embel misalkan psikologi mau daftar ke yang ke arah manajemen nggak bisa, itu enggak. Karena yang dilihat tuh ya tadi
kayak pengalaman yang pernah kamu lakukan itu relevan gak sih, relate gak sih sama posisi yang kamu ambil gitu. Nah terus itu mungkin dari segi websitenya, jadi mungkin dicarilah posisi-posisi yang memang kalian itu bisa gitu, kalian yang sekiranya emang bisa kalian pertanggungjawabkan gitu. Maksudnya jangan sampai asal milih terus begitu ketika kalian udah keterima itu kan kalian nggak bisa mengundurkan diri, karena kalau misalnya kalian mengundurkan diri itu nanti yang dapat sanksi, yang dapat penalti itu dari univ gitu. Iya, jadi nggak Berdampak boleh. sama angkatan bawah kita juga Iya, ya. takutnya gitu. Selanjutnya. Itu mungkin dari segi ini ya, pemilihan posisinya ya. Terus yang selanjutnya itu kalau misalkan, jadi ini kalau misalkan aku ingat-ingat waktu aku dulu daftar itu bener-bener kayak orang cari kerja beneran sih. Itu kayak feel-nya tuh ketika kita belum ada panggilan nih, tapi Iya. teman kita udah lolos. Itu tuh kayak rasanya, aduh, aku kapan ya? Kok Oh, aku jadwalnya belum? nggak sama ya? Iya, Oh, jadi gitu. temanku itu dia tuh, ini aku inget banget, ini tahun lalu sih. Iya. Dia tuh 12 Juli, dia tuh udah lolos. Aku 18 Juli itu baru interview. Jadi kayak ada pressure, kayak temenku kok udah lolos, aku kapan ya? Iya, Gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. pressure-nya tuh bener-bener yang Kerasa banget. kerasa gitu. banget. Kayak aku bisa nggak ya semester ini tuh magang, aku bisa nggak ya konversi, kayak bener-bener yang kayak gitu. Iya. Jadi makanya emang di awal tuh mental lu harus bener-bener disiapin lah. Iya, benar. Jadi emang permasalahan terbesarnya itu kayak sama diri kamu sendiri gitu. Gimana cara kamu ngelihat teman-temanmu yang emang harusnya kan ya kita harusnya seneng dong. Cuman Iya. kan balik lagi ya, kita sendiri juga aku kapan Jadi gitu. FOMO. Bener FOMO. Apalagi kalau di LinkedIn tuh udah pada diterima di posisi ini, diterima aduh itu kayak bener-bener mental tuh kayak cek gitu. Cuman ya gak apa-apa lah ya, coba namanya lagi nyoba kan. Iya, benar. Itu terus selanjutnya mungkin dari tes ya. Kalau Zenius tuh ada tes psikologinya, Temas tuh juga ada tes psikologinya. Bener-bener mirip sama SBM sih kalau aku bilang ya. Bener-bener mirip banget. Pokoknya nggak yang harus belajar gimana sih. Yang penting kan teman-teman bisa jawab ya, aman sih harusnya gitu. Oke, itu sih mungkin. Menarik banget nih ya. Sejauh ini pembahasan kita sangat-sangat bermanfaat tentunya, apalagi buat teman-teman yang mau daftar di tahun depan, dan juga mungkin buat teman-teman yang di tahun sebelumnya udah daftar tapi masih belum beruntung dan ingin mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Nah, mungkin cukup segitu nih untuk pertanyaan kita di sesi kali ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri nih Kak ya, bener. boleh nggak nih kita minta kata-kata terakhir, mungkin pesan ataupun motivasi buat teman-teman kita yang nanti akan mendaftar di MSIB selanjutnya. Oke, closing statement ya? Iya, Iya. betul. Oke, mungkin kalau closing statementku gampang aja sih teman-teman. Teman-teman yang penting kuncinya cuma satu, konsisten aja. Konsisten. Konsisten aja. Terus ada satu pepatah yang paling aku suka. Jadi ketika teman-teman jatuh 7 kali, teman-teman harus bisa bangkit 10 kali gitu. Asik. Ya, mungkin itu aja ya dari aku. Nanti mungkin kalau misalkan kita bisa lebih lama lagi, mungkin bisa hubungin aku aja nggak apa-apa. Oke, keren banget nih Kak. Makasih banyak ya buat kesempatan kita hari ini. Sharing-sharingnya sangat bermanfaat banget buat kita juga. Bener. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa banget untuk di-drop di kolom komentar YouTube kita. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin punya usulan untuk tema kita podcast selanjutnya, boleh banget di-drop di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Evelyn. Ayo barengan. Ayo. Siapa nih duluan? Silakan. Oke, saya Gaby. Saya Evelyn. Saya Lauren. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. God bless you, Algoners.